selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi saham-saham dari sektor finance, bank-bank sekelener. Yang pertama ada BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, ketujuh PNBS, kedelapan PNLF, ke-9 PNBN, ke-10 Penin, dan terakhir Cephin. Langsung saja ke saham pertama, ada BJTM yang ditutup di harga 730, menguat tipis 0,68%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BJTM malah ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BJTM ada distribusi, tapi kalau kondisi seperti ini masih oke ya. Bisa jadi ini pola pattern flag. Kalau beli harga sekarang tuh ya memang resikonya lebih besar. Tapi kalau Bapak Ibu mengincar untuk dia sampai RUPS, tanggal RUPS-nya tuh 14 April. Minggu depan 14 apa 12 April ya. Pokoknya minggu depan tuh RUPST. Untuk info mungkin akan bagi dividen lagi. Tapi dengan kondisi seperti ini, kecuali SG rebound 6.900 lewat, kalau nggak susah untuk BJTM tembus 820 nutup gapnya ini. Tapi ya apapun bisa terjadi di market. Tapi dengan skenario sekarang, dengan harga sekarang itu agak susah kalau dia sampai menutup gap dividennya, karena minggu depan sudah RUPS, ditarik naik, dia itu jarang juga naik cukup signifikan ya. Tapi ya kita lihat aja, kalau ke harga 820 tuh harus naik berapa persen tuh? 11%. Dengan kondisi BJTM seperti ini agak berat ya menurut saya. Paling mentok kalaupun naik bisa 775 780 itu dari harga sekarang, karena ya mungkin kalau nggak bulan ini, bulan depan dah bagi dividen ya. RUPST-nya kan minggu depan. Jadi seperti itu untuk BJTM. Harga sekarang ya sudah di area-area tanggung juga ya kalau mau beli. Tapi ya tergantung masing-masing. Kalau mau simpen setahun ke depan ya masih oke lah harga sekarang. Jadi seperti itu untuk BJTM. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BJBR yang ditutup di harga 1385, menguat 0,36%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker summary-nya, BJBR hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, BJBR minggu depan tanggal 12 atau 14 juga dia akan kumdet dividennya senilai 104. Dari harga sekarang lumayan ya, 7% apa 6% tuh. Dengan kondisi seperti ini mungkin nggak dia naik tinggi. Kayaknya juga berat. Udahlah, ini udah kepentok nih. Kalau ke 1480 kondisi seperti ini, apalagi mau bagi dividen minggu depan 6%, susah ya. Maksimal 1450, itu pun kalau mampu naik ya untuk BJBR. Sepertinya BJBR ini juga sudah price in, dia ditarik naik dari 1280 selama 2-3 minggu ke belakang. Ya itulah, memang agak susah kayaknya 1400 nih ditembus. Nanti dia turun lagi, konsolidasi di bawah, mungkin 3 bulan 6 bulan ke depan untuk tembus baru konfirmasi 1400 dan uptrend. Jadi kondisi sekarang ya kalaupun bisa naik ya 1440. Kalau misalnya naik ke 1440 ya dia dividen trap 6%-an, ya di sini lagi kembali lagi ke area ini. Kalau dia di area 1400 turun dividen trap, ya pas di area konsolidasinya ini sekitaran itu. Jadi tinggal Bapak Ibu hitung gimana strateginya biar nanti mungkin 3 bulan 6 bulan ke depan bisa profit, atau pakai average down. Ya tetap harus average down karena dividen trap kalau baru beli harga sekarang. Tapi kalau yang punya dari harga bawah mau dividen, menurut saya hot aja. Nanti dividen trap tinggal average down lagi di bawah. Peluang besar capital gain. Kalau Bapak Ibu dapat di harga 1300 ke bawah sampai 1280 nih, peluang besar sih tetap dapat capital gain. Kalau dapatnya di 1400 bisa juga, tapi lebih besar average down-nya ya. Itu aja. Peluang besar sih tetap ngasih capital gain dan dividen tahun ini untuk BJBR. Tapi kembali lagi ini disclaimer on ya. Itu baru analisa dan belum tentu juga bisa sesuai dengan yang dianalisa untuk BJBR. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BRIS yang ditutup di 1810, menguat 3,42%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker semuanya, BRIS ada masih akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRIS kondisi seperti ini mungkin nggak ke 2000. Kalau dilihat teknikalnya memang sudah konfirmasi break 1700. Ya, kalaupun naik di April ini mungkin 10% lagi, itu pun kalau mampu ya. Kemungkinan besar biasanya resisten yang dulunya support kuat dan jebol itu gak mungkin dalam 1-2 kali ditembus langsung jalan. Kepantok biasanya turun. Jadi potensi upside
untuk Breeze ini maksimal 10% lagi kalaupun bisa sampai 2000. Habis itu ya jangan beli di area 2000. Sama aja nyerahin duit Bapak Ibu. Akan dibawa turun, peluang besar dan konsol di bawah lagi. Ya wait and see aja dulu kalau yang ketinggalan. Kalau kondisi seperti ini juga kelihatannya sudah di web 5. Web 1, 3, 4, ya 5. Maksimal 5 2000. Habis itu koreksi ABC lagi. Nah, itu dimana dia membentuk koreksi ABC-nya baru nanti naik lagi. Jadi kepentok 2000 itu susah. Jadi jangan kejar lah. Percuma kerjanya cuman upsetnya 10% menurut saya. Tapi kalau Bapak Ibu mau coba sebagai pengalaman ya, karena dalam trading ini kan jam terbang, pengalaman. Jadi biar tahu oh history dulu seperti ini. Ya kita udah bisa buat plannya kalau nggak sesuai di mana harus stop loss seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk Breeze. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya memang volumenya bagus, 2 minggu naik terus dan break. Mungkin retest lagi bisa aja. Pokoknya 1700 harus dijaga oleh Breeze. Minggu depan kalau ISG bagus, ya potensi upsetnya 2000 kepentok kemungkinan besar untuk Breeze. Seperti itu untuk Breeze. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Agro yang ditutup di harga 386 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bokar sebenarnya Agro sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal Agro di bottom lagi ya. Dia salah satu yang susah naik nih. Tapi kondisi seperti ini risknya kecil. Pokoknya tutup di bawah 370 tinggalin aja. Ini juga minggu depan harus langsung hijau Agro. Kalau bisa tembus 400 tuh menarik tuh Agro. Jalan Agro. Seminggu ke depan targetnya 450. Kalau tembus 400. Jadi potensi upsetnya masih bisa 13%. Tapi ini kembali lagi disclaimer on ya. Konfirmasinya tuh 400 tembus dulu. Kalau Senin tembus siap-siap tuh ke atas. Risk reward ya sekitar 5%. Target profit kalau ke 450 17%. Risk reward 1:3 kalau jalan. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk Agro oke ya, walaupun doji di area atas tapi dia itu membentuk higher low. Ada perlawanan lah. Memang seller kuat, buyer juga kuat. Jadi di tengah-tengah antara konfirmasinya Senin tembus 400 sinyal bagus. Itu aja. Kalau dia jebol 370 itu lemah. Udah, itu aja untuk Agro. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBKP yang ditutup di harga 105, terkoreksi 0,94%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBKP kondisi seperti ini, ya ini di level psikologisnya 105, jangan turun dari itu. Kalau bisa, dia membentuk swing low-nya di 105. Kalau dia sampai uji dan turun lagi ke 100, lemah. Senin tuh harus hijau. Ini pola pattern flag-nya langsung harus dikonfirmasi candle hijau Senin ya. Jadi gimana Bapak Ibu aja. Kalau support kuatnya 100 memang. Ya itu hitung aja gimana strateginya. Tapi kalau misalnya Senin Selasa tembus 120, peluang besar sih April 120 disentuh oleh BBKP. Jadi seperti itu untuk BBKP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BNGA yang ditutup di harga 1.300 menguat 0,77%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bokar sebenarnya BNGA diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNGA terus naik ya. Dan ya kelihatannya naiknya juga volume kecil. Harga sekarang tuh area resisten. Resisten kuatnya semenjak 2019, 4 tahun yang lalu. Sepertinya sih susah. Jadi agak rawan ya, susah tembus nih kayaknya. Untuk BNGA lebih baik wait and see aja dulu. Bapak Ibu ketinggalan lah. Anggap aja ketinggalan. Udah naik tinggi kan dia. Dari 1100 ke 1300 itu 20%. Dari 1200 ke 1300 hampir 10%. Hindari dulu lah. Jadi seperti itu. Untuk BNGA masih bisa naik ya, masih bisa. Tapi kalau Bapak Ibu nekat aja misalnya main pendek jebol 1280 cut loss karena itu ada dulunya resisten kuat, ya boleh-boleh aja kalau berminat ya. Targetnya ini kalau jalan lagi maksimal 1400. Susah kalau untuk menembus 1400 untuk BNGA. Seperti itu untuk BNGA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBS yang ditutup di harga 57, terkoreksi 1,72%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bokar separuhnya PNBS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya untuk PNBS tunggu aja di 60. Ini di level psikologisnya kalaupun Bapak Ibu udah kebeli, besok kalau koreksi lagi Senin tinggalin aja udah. Harus hijau. Kalau bisa Senin Selasa harus tembus lagi 60. Jadi kalau menurut saya sih nggak menarik lah untuk PNBS. Lebih baik wait and see. Tunggu aja di 60. Kalau dia sudah bergerak di 60 baru diperhatikan lagi bagus nggak, benar-benar kuat nggak, benar-benar mau naik nggak untuk PNBS. Jadi seperti itu untuk PNBS.
beres. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNLF yang ditutup di harga 350, terkoreksi 1,12%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bongkar sebenarnya PNLF di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PNLF juga ya masih konsolidasi. Harga beli nggak masih harga beli ya. Pokoknya jangan turun dari 3.30 itu aja untuk PNLF. Atau konfirmasi 3.40. Turun dari itu udah lemah untuk PNLF. Jadi seperti itu untuk PNLF. Kondisi seperti ini, mau lihat dulu candle weekly-nya seperti apa. Dia koreksi volume kecil. Ya harusnya sih nggak masalah ya. Tapi kita lihat aja. Senin sih kalau ISG rebound bertahan tuh untuk PNLF. Bisa rebound. Tapi ya rebound cepatnya kita nggak tahu. Yang penting lihat kondisi aja di hari Senin. Jadi seperti itu. Untuk PNLF langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBN yang ditutup di harga 1.300, terkoreksi 2,98%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bongkar sebenarnya PNBN di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PNBN ya ini di level psikologisnya support semenjak Maret bulan lalu 1.300. Tapi kalau melihat support kuatnya itu ada di 1.200. Tapi ini kan dia udah 4 hari koreksi, volume makin membesar. Ya ada peluang lah kalau ISG hijau Senin ada peluang rebound. Karena dia udah 4 hari koreksi dan sekarang di area support 1.300. Jadi ada peluang bisa candle bullish engulfing. Kalau dia ada candle bullish engulfing Senin, oke tuh, naiknya nggak usah tinggi-tinggi. Ya naik sekitar 2%, 3% udah bagus tuh PNBN. Kita lihat aja Senin seperti apa. Tuh, atau doji. Ya, kalau Senin lagi koreksi masih merah, sangat berpeluang ke 1.200 untuk PNBN. Tapi kalau Senin dia hijau membentuk candle bullish engulfing, bisa jadi swing low dan siap-siap 1.400 lagi diujinya EMA 60, EMA 20-nya ini. Jadi seperti itu untuk PNBN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Penin yang ditutup di harga 1.110, terkoreksi 2,63%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bongkar sebenarnya Penin di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Penin udah jebol 1.200, indikasinya sih kurang oke ya. Kalau ada yang cut loss dan ternyata besok dia rebound, nggak usah gusar, nggak usah nyesal. Memang seperti itu. Nggak mungkin kita bisa 100% benar. Kena stop loss dia naik lagi itu juga biasa. Tapi ya seperti yang sering saya bilang, coba deh Bapak Ibu catat deh. Kalau saham-saham Bapak Ibu yang jebol support dan balik lagi tuh berapa? Kebanyakan ya jebol support tuh 7 kalinya turun. 3 kali aja yang false break naik. Masa mau ikutan yang toleransi yang 3 kali? Mending saya ikut yang 7 kali. Yang pasti kalau jebol support 70%-nya turun lagi. Ya saya tetap gunakan itu. Walaupun harus cut loss. Pedih nggak? Pedih. Cut loss itu siapa yang nggak nyesek kan kalau cut loss rugi? Ya tapi itulah bagian dari trading. Kalau selalu jual profit, percaya aja nggak ada. Pasti ada cut loss-nya. Karena itu tadi, kita nggak bisa mengendalikan market semaunya aja. Berjalan kita hanya bisa bereaksi. Jadi seperti itu. Untuk Penin support kuatnya ya tetap pakai angka 1.000 aja. Ini 1.000 nih support kuat. Kalau dia terus turun ya tinggalin. Sekarang di support minor memang 1.100. Kan naik turunnya tuh 100 poin. Ya kalau nekat beli siap cut loss lagi. Kalau dia jebol 1.100. Daripada dibawa ke 1.000 itu aja. Mungkin nggak ada teknik rebound. Kalaupun teknik rebound kondisi sekarang maksimal dia naik tuh 1180. Kejedot lagi dia kayaknya. Ya kecuali memang reversal. Tapi apa mungkin reversal dengan kondisi seperti ini? Ya kita lihat market aja nanti. Trend downtrend memang konfirmasi reversalnya 1.200 tembus bisa reversal. Tapi ini kan lagi downtrend. Dia udah 7 hari terus turun. Mungkin ada teknik rebound. Tapi rebound terbatas. Belum saatnya langsung hari ini hijau besok tembus hijau langsung naik 10% 20% dalam seminggu ya. Susah. Kejedot pasti kepentok di 1.200. Maksimalnya konsolidasi dulu lah. Belum saatnya juga reversal. Kalau dia mantul dari 1.100. Seperti itu untuk Penin. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Cepin yang ditutup di harga 344 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia dibakar samanya Cepin di distribusi. Langsung saja ke secara teknikal, Cepin masih konsolidasi aja nih, belum kemana-mana juga, tapi konsolidasinya nih bagus sebenarnya. Yang penting jangan sekali lagi tutup di bawah 340 atau nanti pakai EMA 60-nya nih, konfirmasinya ya. Kalau Bapak Ibu misalnya dia jebol 340, Bapak Ibu mau hold aja dulu ya, tapi makin dalam cut loss-nya ya. Kalau mau
toleransi konfirmasi turun dari EMA 60 nih tinggalin aja udah. Itu toleransinya. Tapi semestinya kalau dia sampai tutup minggu depan di bawah 340 tuh udah indikasi lemah, indikasi jelek untuk Cepin ya. Cepin minggu depan harus tembus 350 360. Itu oke tuh. Apalagi dia koreksinya membentuk candle ya seperti inside bar, koreksi biasa aja 2% tuh ideal, normal, apalagi volumenya kecil. Jadi konfirmasinya Senin hijau oke tuh, atau Selasa lah. Tembus 360 lah konfirmasinya, bisa sampai 400 untuk Cepin. Seperti itu untuk Cepin. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.